panas banget Kak, macet banget lagi. Kamu sendiri gimana? Kebetulan tadi sempat macet sih Kak, tapi alhamdulillahnya masih. Wah, lagian ini lagi banyak apa ya transportasi ya jam kerja gitu ya Kak ya. Oke, jadi kali ini kita akan bahas satu topik penting yang harus kita bahas karena untuk masa depan Indonesia. Iya nih Kak, betul banget. Aku aja tadi minum kopi itu rasanya pahit banget pas dengar berita ini. Jangan-jangan bukan kopinya yang pahit, tapi realitanya ya. Aduh, kayaknya bener nih. Nah, baru-baru itu baru ditemuin data bahwa Jakarta itu penghasilannya 136 kali lipat daripada Papua di bagian pegunungan ya. 136 kali guys, bayangin. Itu tuh kayak ibarat gaji mahasiswa magang dibandingkan sama CEO. Jauh banget. Ini juga bukan soal angka, tapi ini tuh soal apakah Indonesia itu benar-benar sudah adil untuk semua warga. Nah, sebelum masuk lebih dalam lagi nih, harusnya kita tahu dong konteksnya sedikit, bahwasanya itu Indonesia kan negara kepulauan ya, kalian tahu itu juga. Tapi rasanya kayak pemerataannya tuh nggak merata nggak sih? Ya dari Jakarta yang infrastrukturnya lengkap, jalan mulus, transportasinya juga modern tuh. Sampai Papua pegunungan ya, jangankan MRT, bahkan akses jalan dasarnya aja masih susah. Dan itu tuh kayak bikin kita mikir gini loh, apakah konsep wawasan Nusantara ini masih relevan digunakan atau tidak, karena nyatanya tuh nggak ada pemerataan yang begitu. Oke, mengenai relevan dan tidak relevan ini, kita bakal tanya-tanya nih sama kakak yang spesial ini, itu tentang mengenai wawasan Nusantara biar kalian juga tidak lupa terhadap ilmu yang harusnya ini tertanam di diri kalian gitu. Jadi menurut Kak Firda ini, wawasan Nusantara itu apa sih biar teman-teman tuh tahu gitu. Ternyata itu wawasan Nusantara namanya gitu. Jadi gini ya, wawasan Nusantara itu kan cara kita memandang Indonesia sebagai satu kesatuan. Tujuannya itu ya agar bangsa itu tetap bersatu. Jadi kita tuh lebih mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan individu seperti itu. Wah, kepentingan negara daripada kepentingan individu ya Pak. Ya, terus berarti mempelajari wawasan Nusantara ini penting dong berarti ya. Kalau misalnya nih gimana fungsinya ini berjalan di kehidupan kita biar kita tuh nggak salah lagi gitu. Menurut saya wawasan Nusantara itu seperti kompas. Jadi dia itu pedoman, motivasi ataupun rambu-rambu utama bangsa kita. Nah, supaya kita sebagai warga negara Indonesia ini memiliki pandangan yang sama, yaitu memandang negara Indonesia ini sebagai satu kesatuan yang utuh. Ini penting juga sih bagi pemerintah dan juga seluruh warga negara Indonesia, karena supaya negara kita ini tidak mudah terpecah biar nggak ada ketidakmerataan seperti tadi ya yang kita bahas. Oke, yang selanjutnya kita kan tahu ya negara kita ini negara kepulauan begitu banyak jenis suku, bangsa, ras, agama, dan juga bahasa. Contohnya juga dalam segi perbedaan ekonomi antar daerah begitu. Nah, sesuai dengan isu tadi, ketimpangan ekonomi di Jakarta dan Papua di pegunungan. Menurut kalian ini, apa sih yang membuat itu tuh menimpa begitu? Ketimpangan ekonomi antara Papua dan Jakarta tuh menimpa. Jadi menurut aku sendiri ya Kak, itu Jakarta itu kan dari dulu juga menjadi pusat pemerintahan dan juga bisnis ya. Infrastrukturnya juga lengkap, terus SDM-nya juga bagus. Jadi itu di Jakarta pertumbuhan ekonomi itu melonjak cepat, sedangkan di Papua pegunungan itu kan kondisi alamnya sulit dan juga beda jauh dengan Jakarta. Terus pembangunan dan juga pengiriman barang ke sana itu kan mahal banget. Iya, mahal banget mahal. Nah, terus SDM di sana juga kurang stabil, sehingga itu yang membuat mereka
berarti seru banget ya. Tapi kan ini ya, eh, Papua itu kan negaranya kan kaya, mulai dari segi lahannya, kemudian tambangnya. Tapi kenapa Jakarta ini lebih maju daripada ini daerah Papua pegunungan gitu? Kalau menurut saya itu kan masalah utamanya itu ada di kondisi geografisnya. Jadi hal itu membuat akses logistik itu menjadi super susah, sulit, dan juga biaya menjadi mahal. Kemudian selama bertahun-tahun ini kan Indonesia ini pembangunannya itu cenderung Jawa sentris. Jadi akibatnya Papua Pegunungan itu mengalami ketertinggalan yang cukup jauh dalam segi infrastruktur, teknologi, SDM, hingga fasilitas dasar, dan membuat seperti pertumbuhan ekonomi menjadi lambat gitu. Oke, baik. Berbicara mengenai wawasan Nusantara tadi ya, Kak, menurut Kakak nih, bagaimana wawasan Nusantara itu berperan dalam isu ketimpangan ekonomi yang terjadi antara Jakarta dengan Papua Pegunungan? Jadi gini Kak, wawasan Nusantara itu kan membantu pemerintah membuat kebijakan ekonomi yang adil untuk seluruh wilayah gitu ya. Jadi itu nggak cuma berfokus ke daerah Jakarta atau Jawa saja, melainkan harus ke seluruh wilayah. Sehingga harusnya itu memperhatikan daerah yang tertinggal seperti Papua Pegunungan. Oh, berarti itu maksudnya ke pelanggaran juga ya harusnya. Terus kenapa ini tuh masuk ke pelanggaran terhadap wawasan Nusantara? Karena kan ya kita tahunya cuma pemerataan aja, soalnya kan kita nggak tahu ya kalau ketimpangan ekonomi kayak gini tuh masuk ke pelanggaran konsep wawasan Nusantara. Jelas melanggar wawasan Nusantara karena wawasan Nusantara itu menuntut tegas adanya pemerataan pembangunan. Karena wawasan Nusantara itu sangat menuntut tegas adanya pemerataan pembangunan dan juga inklusif di seluruh Indonesia. Jadi jika ada ketimpangan, misalnya Jakarta mengalami kemajuan tetapi Papua mengalami ketertinggalan, itu membuktikan bahwa kebijakan ekonomi itu belum mencerminkan keadilan seperti itu. Oh, berarti nggak cuma ini ya pemerataan infrastruktur saja yang menjadi pelanggaran konsep wawasan Nusantara, tapi ketimpangan ekonomi juga ya. Iya, jadi intinya itu fokus pembangunan tidak boleh berpusat di Jawa saja, tetapi juga menyentuh daerah-daerah yang terpencil seperti contohnya Papua Pegunungan tadi. Terus bagaimana wawasan Nusantara ini tuh bisa dianggap sebagai salah satu strategi untuk menghadapi tantangan ekonomi tadi, seperti contoh di ekonomi Jakarta dan Papua Pegunungan. Jadi daerah tertinggal seperti Papua Pegunungan itu perlu diprioritaskan agar tidak semakin tertinggal dari wilayah maju seperti Jakarta. Nah, pembangunan di sana itu harus memanfaatkan potensi lokal seperti pertanian dataran tinggi, terus juga ada kehutanan dan juga kekayaan budaya. Masyarakat adat juga perlu dilibatkan sebagai pihak yang menentukan arah pembangunan. Jadi mereka itu tidak hanya menerima gitu, dengan menerapkan wawasan Nusantara sebagai pedoman, maka kebijakan nasional itu dapat berjalan secara adil. Jadi tidak hanya berfokus ke daerah Jawa saja. Oh, berarti ini ya pemerataan infrastruktur itu termasuk penting juga. Terus kenapa ini tuh bisa penting buat wawasan Nusantara? Infrastruktur sendiri itu merupakan keadilan. Jadi infrastruktur adalah fondasi penting untuk mewujudkan wawasan Nusantara. Nah, tanpa adanya jembatan, jalan, atau konektivitas yang baik, maka keadilan dan juga keseimbangan antar kewilayahan itu tidak dapat tercapai. Jadi dengan pembangunan infrastruktur akan memecah isolasi, menurunkan biaya yang mahal, kemudian dapat
memastikan layanan publik seperti pendidikan dan juga kesehatan itu dapat diakses semua orang. Jadi infrastruktur itu kunci utama untuk pemerataan ekonomi dan juga pembangunan nasional. Baik, dari penjelasan Kak Firda dan Kak Ika tadi, kita bisa tarik secara garis besar nih bahwasannya itu tuh nggak hanya tentang ketimpangan ekonomi saja begitu ya. Betul, ini terkait dengan identitas negara. Dan masalah geopolitik, bahwa itu merupakan wilayah yang strategis, tapi jika tidak dibangun dengan layak, maka rasa keadilan di sana itu dapat terganggu. Itu bahaya banget gak sih buat kita di masa mendatang? Kan rasanya kayak gak adil gitu ya. Kadang aku tuh suka mikir, kita kan sering banget tuh berbagai slogan NKRI harga mati, Indonesia maju. Tapi di beberapa daerah itu sinyal HP aja masih susah, ironis kan? Iya, kita aja kalau kesusahan sinyal tuh nyarinya kemana-mana, apalagi mereka yang masih nyari spot jaringan buat ngirim SMS begitu ya. Ini realitas sih, Indonesia itu satu negara, tapi pengalaman hidupnya antar daerah tuh bisa beda jauh banget. Jadi menurut kalian apakah Indonesia itu sudah adil untuk semua? Belum Kak, tapi bisa. Dan harus, karena itu merupakan seluruh hak warga negara. Kuncinya berada pada pembangunan yang merata, menghubungkan wilayah dan juga mengoptimalkan potensi lokal. Dan juga memastikan bahwa wawasan Nusantara itu bukan hanya teori, tetapi juga menjadi dasar kebijakan lokal. Supaya Jakarta dan Papua, Jawa dan Maluku, Kalimantan dan NTT itu semuanya dapat sama-sama maju. Betul. Oke, terima kasih buat semua yang udah nonton kami. Sampai di sini saja. Semoga obrolan kita kali ini tidak hanya menjadi yapping saja yang lewat di telinga, tetapi menjadi manfaat bagi kita semua dan menambah kesadaran kita terhadap pentingnya kondisi Indonesia sekarang ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap kritis, tetap sadar, tetap peduli, dan tetap menjadi bagian Indonesia yang sejahtera. Sekian dari kami, sampai jumpa. Dadah.